Halo, apa kabar anak-anak siswa kelas 2 semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Sebagai anak Tuhan yang baik, marilah kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahi kami tetangga. Bersama para tetangga kami hidup rukun dan saling membantu. Kami mendapat banyak bantuan dari tetangga, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang. Berilah rahmat-Mu agar kami pun dapat membantu tetangga kami sesuai dengan kemampuan kami, sehingga kami dapat semakin rukun dalam kehidupan bertetangga dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu memahami makna hidup rukun sebagai sikap hidup yang damai, saling menghargai, dan mengasihi sesama, khususnya dengan tetangga. Menyebutkan contoh-contoh hidup rukun yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bersama tetangga. Menjelaskan pentingnya hidup rukun berdasarkan ajaran kasih Tuhan Yesus dalam Alkitab. Menerapkan sikap hidup rukun dalam hubungan dengan tetangga melalui sikap tolong-menolong, saling menghormati, dan saling memaafkan. Menumbuhkan sikap kasih dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata dari ajaran agama Katolik. Baik anak-anak, apakah sudah siap belajar? Mari kita ikuti langkah demi langkah dari tujuan pembelajaran hari ini. Namun, sebelumnya mari kita simak cerita berikut. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor bebek bernama Beno. Ia tinggal di tepi danau bersama teman-teman bebek lainnya. Beno suka berenang dan bermain air. Suatu hari, seekor cerpelai bernama Cika datang dan tinggal di dekat danau. Cerpelai biasanya dikenal sebagai hewan pemangsa kecil. Teman-teman Beno jadi takut. Beno pun berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak boleh langsung menilai. Yuk kita kenalan dulu dengan Cika." Beno mendatangi Cika dan menyapanya dengan ramah. Cika menjawab, "Terima kasih sudah menyapaku. Aku datang ke sini untuk mencari tempat yang tenang. Aku tidak berniat jahat." Hari-hari berlalu, Beno dan Cika pun sering bertemu. Mereka saling menolong. Saat danau kekeringan, Cika membantu mencarikan sumber air baru. Saat Cika sakit, Beno membawakan daun obat yang tumbuh di rawa. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mendengar cerita tadi bahwa pentingnya kita membutuhkan teman untuk bermain, belajar, dan berlatih. Bermain bersama teman sungguh menyenangkan dan menyehatkan. Demikian juga kita belajar dan berlatih bersama teman agar bertambah pintar. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun artinya hidup bersama orang lain dengan damai dan saling menghargai. Kita harus saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Ada beberapa contoh hidup rukun dengan tetangga. Di antaranya, pertama, menyapa tetangga dengan ramah. Yang kedua, membantu tetangga yang kesulitan. Yang ketiga, bermain bersama teman tanpa bertengkar. Yang keempat, berbagi makanan atau mainan. Dan yang kelima, saling memaafkan jika terjadi salah paham. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak rukun? Jika kita tidak rukun, bisa terjadi pertengkaran dan suasana jadi tidak nyaman. Tuhan Yesus sedih jika kita saling membenci. Teman atau tetangga kita adalah sahabat yang membantu kita untuk maju.
Maka marilah kita berusaha dan mulailah hidup rukun dengan hal yang sederhana, seperti tersenyum dan menyapa tetangga, serta selalu ingat untuk saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Baik anak-anak, agar pemahaman kalian lebih mendalam lagi tentang hidup rukun dengan tetangga, saya mengajak kalian untuk menyimak ayat kitab suci berikut, yaitu Matius bab 22 ayat 39 yang berbunyi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Makna dari ayat kitab suci ini bagi kita. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak ayat kitab suci tadi, kira-kira apa makna ayat kitab suci tersebut bagi kita? Baiklah, makna ayat kitab suci tersebut bagi kita adalah mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, termasuk tetangga, dengan kasih yang sama seperti kita mencintai diri sendiri. Inilah dasar hidup rukun. Hidup rukun itu baik dan menyenangkan. Bila rukun, kita akan merasa nyaman berada di antara teman-teman atau tetangga. Tuhan mengajak kalian semua untuk hidup rukun dan damai. Baik anak-anak semuanya, demikian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai hidup rukun dengan tetangga. Semoga kalian selalu hidup rukun dengan tetangga dan menjadi anak yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati.